tes PDC IGBT guys. Ini volume 0 guys, volume separuh gitu guys. Kita matikan flip flopnya ya. Seperti ini bentuknya. Volume 0 ya, volume separuh ya guys. Kita pencet lama pun aman ya guys di TKP. Ini sudah dapat ikan ya, dipencet sekitar segini ya, udah lama termasuk ini. Kalau IGBT aman dipencet lama pun. Ini tesnya pakai LiPo 80 ya guys. Oke. Hei kesetrum loh, pinggir sih. Nah, tembus suka nonton. Ini kalau pengen main flip flop kayak gini guys, kita naikkan untuk frekuensinya. Nah, ini frekuensi jam 2 ya guys. Ini untuk settingan segala medan jam 2, mau payau ringan, payau berat, atau di pantai. Ini kalau nggak pengen settingannya salah ya tinggal di setel jam 2 ini segala TKP ya guys. Oke, seperti ini. Ini kalau untuk cari ikan non sisik di pinggiran pantai bisa main flip flop, dia lebih enak, lebih ngambang di ikan non sisik ya. Kalau di sini namanya ikan lundu atau ikan keting, itu di main flip flop gini enak. Atau di TKP muara yang payau berat, kalau airnya asin untuk target kakap sama ikan belana itu dimatikan flip flopnya aja ya guys. Udah jelas ini tutorial cara menggunakan PDC IGBT ya guys. Oke, ini yang dipakai airnya asin banget, air laut, terus ditambahin garam lagi ya, biar sesuai sama TKP. Nah, ini volume juga bisa. Kalau airnya payau berat itu kalau di muara bisa disetel sampai jam 3 ya. Ini kan jam 2. Oke, kita naikkan ya. Nah, ini jam 3 kalau segini ya. Bentar. Nah, ini sangat jos ini kalau jam 3 itu untuk TKP muara ya, payau berat. Gitu ya. Pencet lama nggak masalah kalau IGBT itu guys. Segini sudah dapat ikan ya. Kalau main flip flop lebih asik ya. Ini kalau coba tes gaspol guys. Ini gaspol beban air asin. Nih, mantul nih. Lihat kabelnya sampai gerak guys. Oke. Ya untuk penampakannya, untuk daleman mesinnya seperti ini ya. Usahakan kalau dipakai bolang itu box harus tertutup seperti ini ya, jangan dibuka. Kalau dibuka nanti anginnya tidak rata guys ya. Yang pengen lihat dalamnya seperti ini ya guys, untuk IGBT ini untuk PDC IGBT W2200 IGBT payau dan air laut. Oke, untuk proses puasa kalau sudah ini tulisannya air laut ya, nanti kita tes di air laut, kita buktikan sono. Nggak banyak alasan kalau memang PDC IGBT spek air pantai, air laut, untuk spek pinggiran ya, bukan untuk di tengah laut. Kalau untuk yang di tengah laut pakai yang 10 MOSFET jumbo
atau 12 MOSFET jumbo double trapo untuk spek khusus khusus perahu. Kalau ini bisa gendong, bisa perahu. Seperti ini untuk suaranya. Kita tes, tadi kan sudah dites 5 menit ya guys. 5 menit pemakaian masih adem-adem ya. Kalau dites di ini di baskom aja ya, kok panas, pasti nanti di TKP nggak kuat ya, dia over ya. Kalau ini kan adem ya, beda. Kalau dites lampu ini mah dia mesinnya dingin semua karena ini spek asin ya. Tesnya harus di air asin kayak gini. Dan ini untuk pembelajaran untuk konsumen ya guys, biar tidak mudah ketipu sama perakit-perakit yang katanya spek payau tapi ngetesnya itu di air campuran tawar ya. Kalau untuk air yang murni air asin itu seperti ini guys, kita buktikan ya. Oke, dia tidak berbusa. Ini menunjukkan kalau ini benar-benar air asin ya. Kita samakan di TKP ya, saat kita nyetrum di pinggiran pantai nggak mungkin ada busa, pasti langsung hilang kayak gini ya, langsung hilang dia, nggak ada air berbusa itu. Kalau air berbusa itu airnya ngambil dari sungai, terus sungai yang di sawah itu nanti kita tambahin garam dikit ya, itu pasti berbusa dan bebannya ringan. Beda kayak ini bebannya berat ya. Ya untuk suaranya juga stabil kayak gini ya. Ya naikkan gaspol pun dia mampu ya, nggak jedor loh. Kalau untuk udang tuh enaknya main flip flop atau diloskan juga bisa, terserah jokinya ya. Kalau saya sendiri untuk cari udang itu frekuensinya agak gede dikit, tapi flip flopnya dinyalakan kayak gini ya. Settingannya segini ya, dengarkan suaranya kalau mau nyeting produk Woso ya, rapet gini ya, flip flop harus rapet, tetap adem dia ya guys. Kalau produk Woso rata-rata kipasnya kencang karena buatnya besar dan targetnya itu target berat untuk TKP pantai ya, bukan untuk muara saja. Jadi wajar ini pakai induktor yang bentar ya. Ya kalau untuk ini ya spesifikasi untuk pantai itu harus menggunakan email yang besar kayak induktor ini, kawatnya harus besar ya guys. Untuk traponya juga pakai selendang, ini selendangnya pun harus tebal. Untuk hensing ini hensingnya tebal. Bentar saya bongkar dulu ya biar lebih jelas ya. Sini menggunakan 12 MOSFET kecil ya guys, ini terhalang speaker, jadi sudah komplit sistemnya, pakai sistem step up agar PDC-nya itu stabil ya di segala tegangan lipo, karena lipo ini kalau sudah mau habis pasti tegangannya turun, tegangannya drop. Tapi kalau pakai produk Woso ini dijamin aman sampai akinya habis, dia tetap stabil ya. Untuk ini IGBT menggunakan 3 biji bolo, jadi dia kuat, tidak mudah jedor ya. Memang dirancang untuk target air asin yang berat, bukan untuk payau ringan ya. Untuk elko nya kita pakai besar ya guys, karena emang di air asin itu butuh komponen-komponen yang besar. Untuk sistemnya ini sudah paling tinggi ya, dipakai sistem GDT.
Yang jelas ini sudah pakai spek tinggi ya, untuk diodanya banyak sekali di sini ya. Jumlah diodanya ini. Diodanya yang sini 8 plus 6. Jadi total diodanya 14 ya. Oke, di sini sudah dilengkapi speaker juga biar suaranya kencang. Kalau dipakai perahu itu soalnya berisik ya suara mesin perahu itu, jadi nggak akan kedengeran kalau nggak dipakai speaker. Komponen-komponen dijamin pakai yang bagus, sudah pakai ini komponen di sini sudah ori semua. Potensio juga original ya, A+ ya, merek A+, lihat kelihatan ya. Soalnya saya nggak suka bikin barang itu pakai bahan yang jelek, percuma nantinya, komplain sama konsumen. Harga mahal dikit, yang penting kualitas bolo.